Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengcounter atau menjawab framing atau tuduhan daripada Ba'alawi yang kerap sangat menyakitkan atau menyeramkan. Salah satunya dari beliau Habib Rizik Syihab yang memframing bahwa orang-orang yang terlibat dalam penelitian nasab, mempertanyakan nasab Ba'alawi adalah orang-orang yang menebar fitnah, kemudian orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullahu khairal jaza, Gus Wafi, Masya Allah. Begitu juga dengan kawan-kawannya yang kemarin sudah ikut menghadiri diskusi di Kesultanan Banten, karena memang ini menjadi fitnah yang sesat dan menyesatkan, ya ikhwan. Jadi ini menjadi fitnah yang sesat dan menyesatkan. Bagaimana musuh-musuh Islam ini terus berupaya untuk mecah belah kita, ngadu domba kita, dan memasukkan tasykik dalam hal apa saja yang berkaitan dengan agama kita. Kita dibuat ragu dengan kenabian Nabi kita dibuat ragu dengan eksistensi ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dibuat ragu dengan Al-Quran, kita dibuat ragu dengan Ahlul Bait Nabi, kita dibuat ragu dengan para sahabat Nabi, kita dibuat ragu dengan segala kebenaran yang ada. Maka itu jazakallah khair Gus Wafi kemarin bersama Buya Qurtubi Jailani, Habib Hanif dan lain sebagainya berusaha untuk menempatkan yang hak itu di tempat yang hak, yang batil itu di tempat yang batil. Laumata laim. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Jadi penelitian nasab ini kemudian dibelokkan menjadi fitnah, artinya tuduhan tak berdasar kepada yang memang sudah jelas-jelas benar. Kita uji apakah mempertanyakan nasab dengan dasar yang benar, sesuai ilmiah, sesuai dengan kajian bahwa faktanya memang terputus, dan minta jawaban, kemudian dijawab, kamu fitnah ini, fitnah kami. Ini framing yang jelas-jelas di luar nalar, di luar logika, di luar konteks keilmuan. Jadi kenapa harus dilarikan ke fitnah? Jadi kesannya kita adalah orang jahat yang mendolimi orang lain. Itu framing pertama. Framing kedua, ini adalah kelompok sesat. Jadi Kiai Imaduddin, Kiai Fuad Riyadi, Kiai Abbas Bunter itu orang-orang sesat gara-gara hanya nanya, ini ente nasabnya bener enggak, tersambung enggak. Kalau kita perhatikan dari kitab-kitab nasab ada keterputusan nih, benar enggak ini nasab bersambung, tolong diyakinkan kita ini. Apa jawabannya? Anda sudah sesat. Anda sudah dolalah, sudah berada di jalan yang sesat. Kalau sudah sesat kan keluar dari kebenaran, keluar dari Islam. Bukan cuma sesat, tapi menyesatkan. Jadi mengajak orang-orang ke dalam kesesatan, ke dalam jalan yang salah. Jadi menurut mereka, orang-orang yang mempertanyakan nasab habaib ini adalah orang-orang yang sesat. Luar biasa. Para peneliti nasab ini pun dikategorikan musuh Islam. Jadi harus diperangi. Jadi ini untuk memperluas cakupan
sehingga semua umat Islam dibawa supaya memusuhi para peneliti nasab ini, menjadi musuh Islam. Yang sebelumnya adalah musuh Ba'alawi diganti menjadi musuh Islam. Bagaimana musuh Islam ini memecah belah umat Islam, yang sebenarnya adalah mempertanyakan Ba'alawi, tetapi kemudian di framing memecah belah umat Islam menjadi semua umat Islam. Padahal Ba'alawi ini hanya kelompok kecil saja dibandingkan dengan mayoritas umat Islam Indonesia, tetapi dicap, distempel mewakili umat Islam seluruh Indonesia, sehingga yang mengotak-atik Ba'alawi adalah musuh Islam. Ini bukan barang baru sebenarnya. Musuh Islam yang dulu yang secara resmi diumumkan adalah Deddy Mulyadi, musuh Islam. Nah, itu sudah dicap pula. Padahal Deddy Mulyadi pun adalah beragama Islam, keimanannya, ketauhidannya tidak diragukan lagi, Muslim yang menjalankan agamanya. Tetapi hanya karena mencintai adat dan budaya maka dicap musuh Islam. Dulu itu. Maka mereka memang punya stempel, siapa saja yang menurut mereka tidak akur itulah musuh Islam. Termasuk Islam Nusantara, musuh Islam. Masya Allah. Jadi kemudian dilarikan dengan memecah belah, politik adu domba, divide et impera seperti Belanda. Jadi dipecah belah, dikacaukan. Nah, itulah tuduhan yang seram-seram. Mudah-mudahan kita tidak termakan dan orang-orang yang waras tidak termakan dengan tuduhan yang seram-seram ini. Too good to be true. Nah, itu kaidahnya. Kalau yang terlalu hiperbolik itu biasanya tidak benar, terlalu wah. Kaidah ini Anda bisa berlakukan ke dalam hal apa saja. Too good to be true, terlalu bombastis lah begitu. Jika Anda ditawari investasi yang keuntungannya terlalu bombastis, di atas 20% misalnya dari modal yang kita berikan, keuntungannya berlipat-lipat dari bisnis orang lain, itulah disebut too good to be true, terlalu bombastis untuk dipercayai. Maka jatuhnya adalah investasi bodong. Biasanya begitu. Begitu juga dalam janji-janji, dalam percintaan. Abang sayang sama Neng. Kalau Neng mau menikah sama abang, nanti abang belikan rumah mewah, bertingkat, mobil mewah. Neng setiap hari gak usah kemana-mana, gak usah kerja, berdandan aja pokoknya. Itulah too good to be true, terlalu bombastis untuk bisa dipercaya. Jadi yang bombastis ini biasanya tidak benar. Jadi definisi musuh Islam ini yang pertama disematkan kepada para peneliti nasab ini, kemudian dilebarkan lagi, yaitu mereka kemudian memunculkan tuduhan tasykik, keraguan terhadap Islam, yang sebenarnya keraguan terhadap nasab dirubah menjadi keraguan terhadap Islam. Memunculkan tuduhan keraguan terhadap Nabi, yang sebetulnya keraguan terhadap nasab beralih menjadi keraguan terhadap Nabi. Memunculkan tuduhan keraguan terhadap Allah, terhadap ketuhanan. Memunculkan keraguan terhadap Ahlul Bait. Memunculkan keraguan terhadap Al-Quran. Masya Allah, ya Allah. Mengacak-acak agama Islam. Sopo gue, sopo wonge. Kita cari orang itu. Ternyata tidak ketemu. Ketemunya ya Kiai Imaduddin, Kiai Yusuf Mubarak, Kiai Abbas Butet, Kiai Said Qori Aceh, dan banyak kiai-kiai yang mempertanyakan. Dan mereka tidak memecah belah umat. Mereka tidak memunculkan keraguan terhadap Allah, memunculkan keraguan terhadap Nabi,
memunculkan keraguan terhadap Ahlul Bait. Nah, ini framing ini cukup menyeramkan ya, cukup kasar lah permainannya. Mudah-mudahan kita tidak termakan dan orang-orang yang masih ragu belajar Islam pun tidak termakan. Jadi ini permasalahan biasa saja, orang bertanya ya harus dijawab. Begitu saja logikanya. Orang bertanya secara baik-baik, ilmiah, ya dijawab dengan ilmiah pula. Tidak perlu marah-marah dan menuduh-nuduh framing-framing yang mengacaukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.